Halo sahabat Bicara Pagi, terima kasih masih terus mengikuti dan menonton bicarapagi.id. Seperti janji saya bahwa di bicarapagi.id kami akan selalu menghadirkan orang-orang hebat dari berbagai keahlian, dan beliau-beliau ini akan sharing kepada kita semua untuk mencari insight-insight dan hal-hal yang kita bisa tiru dan bisa kita contoh dalam mengejar cita-cita kita semua. Nah, kali ini di bicarapagi.id kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu pelatih timnas Indonesia terhebat yang dimiliki oleh Indonesia. Beliau adalah Coach Indra Sapri. Coach Indra, terima kasih sudah berkenan hadir untuk menjadi bintang tamu di bicarapagi.id. Ya, di tengah kesibukannya luar biasa pasti. Coach Indra ini sangat terkenal dengan kepiawaiannya, keahliannya mencari bibit-bibit unggul pemain-pemain sepak bola muda di Indonesia. Gimana sih Coach itu caranya bisa menemukan mereka? Mungkin latar belakangnya dulu ya. Kenapa saya harus mencari bibit-bibit sampai ke daerah atau namanya belusukan. Dari tahun 2011, tepatnya di bulan Februari, saya ditunjuk oleh PSSI untuk menangani tim nasional U16. Nah, jadi waktu itu saya disodorkan 58 pemain untuk saya latih. Dan saya tidak tahu background dari mana mereka, dan 23 pemain saya pilih, dan saya mengikuti event itu di Bangkok, dan ya saya pikir ya untuk saya alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? 4 kali saya main, 5 kali saya kalah gitu. Itu awal-awal. Di situ titik awal. Kenapa sih kok kita lawan Thailand kalah, di Asia Tenggara kita tidak bisa berbuat. Dan setelah itu baru saya evaluasi. Dari hasil evaluasi itu bisa dibayangkan Mas Tata, dari 23 pemain atau 58 di awal itu, yang jadi pemain sepak bola itu hanya 1. Hargianto sekarang di Bayangkara. Yang lain nggak jadi pemain sepak bola. Setelah itu saya lihat lagi domisili. Rupanya 58 itu hanya anak-anak DKI dan sekitarnya. Jadi tim nasional Indonesia diisi oleh anak DKI dan sekitarnya. Menurut saya itu bukan menunjukkan tim nasional Indonesia. Tidak menggambarkan kita sebagai negara yang sangat luas ya. Betul. Dan juga parameter pemilihan saya pikir nggak fair. Banyak pemain-pemain yang saya pikir nggak qualified seperti yang saya sampaikan tadi. Dari situlah saya melakukan evaluasi dan saya cari pemain-pemain. Harusnya Mas Tatan kan dari kompetisi. Itulah tempat memilih pemain yang paling ideal. Saat itu kompetisi usia muda nggak ada. Tidak ada satupun tim usia muda yang waktu itu yang menjadi lirikan sponsor dan lain sebagainya. Jadi kompetisi tidak ada. Dari situlah saya mulai melakukan belusukan dari Sabang. Saya dengar itu Coach sampai rela belusukan ke pelosok-pelosok daerah untuk mencari mereka gitu ya. Dan pakai kocek sendiri saya dengar ya. Ada tapi tidak semua ya. Jadi saya pikir kontribusi banyak orang. Jadi kelebihannya di situ. Kalau kita bismillahnya bagus, niatnya bagus, di sini kelebihan Indonesia. Gotong royong muncul, teman-teman bantu. Dari situ kita bikin tim dan alhamdulillah muncul tim nasional U19 eranya Evan Dimas AS itu. Di tahun 2013 kalau nggak salah ya. 2013 itu yang sangat luar biasa. AFF kita juara kalau nggak salah waktu itu ya. U19. Setelah 26 tahun tidak ada satu trofi pun, dan alhamdulillah izin Allah itu kita juara. Betul ya, hasil dari belusukan Coach Indra ke seluruh pelosok Indonesia ya. Nah, kalau boleh tahu Coach, sebagai pelatih, nilai-nilai apa yang selalu ditanamkan kepada para pemain di luar kemampuan teknis pasti saja, dalam hal attitude, dalam hal fighting spirit dan lain-lain. Biasanya apa yang mudah-mudahan para penonton bicarapagi.id yang mungkin punya impian pengen menjadi pemain sepak bola bisa menirunya. Di awal kita juara itu, saya nggak tahu persis kenapa juara. Berapa bodohnya saya waktu itu. Saya juara, tapi saya nggak tahu kenapa juara. Kesimpulan saya cuma satu, kita lebih hebat dari lawan. Tetapi setelah beberapa kali saya pegang tim, apa yang membedakan mungkin saya melatih sepak bola dengan tim-tim lain atau pelatih-pelatih lain. Apa yang dibilang oleh Pak Profesor B.J. Habibie, kebetulan saya 2 kali ketemu beliau, bahwasanya untuk sukses itu ditentukan hanya 20% oleh kemampuan skill. 80% itu mental dan spiritual. Setelah saya review Mas Tatan, banyak pertandingan-pertandingan saya itu benar.
bukan hanya skill yang menentukan, tetapi tanda kutip 80% itu oleh mental dan spiritual. Mental dan spiritual. Termasuk itu pertandingan antara Vietnam dan Indonesia yang berakhir 7-6. Apa yang dilakukan oleh coach waktu itu yang buat membakar mereka itu? Luar biasa sih waktu itu. Kalau memotivasi tentu berawal dari latihan yang baik. Nggak mungkin motivasi muncul. Tapi itu pertandingan yang memang membuktikan skill hanya 20%. Saya menyusun pemain, 11 lawan 11 itu berdasarkan skill saya dan kemampuan skill asisten saya berdiskusi. Dan memilih 11 pemain yang bagus menurut skill. Draw. Setelah itu 2 kali 15 draw. Berakhir 5 penalti. Saya menunjuk 5 pemain yang saya tunjuk itu adalah latihan 3 kali di Stadion Jenggolo, di Stadion Mini di Sidoarjo. Saya tunjuk 5. Evan Dimas termasuk, Zulfiandi termasuk. Apa yang terjadi? 5 menendang, Irfan tidak masuk, Zulfiandi tidak masuk, dan draw. Yang ke-6 Mas Tatan, saya dengan sombongnya menunjuk. Yang ke-7 saya tunjuk. Saat yang ke-7 itu di sini baru saya sadar sesadar-sadarnya dan bisa dilihat di YouTube. Saya sujud syukur, Tuhan, maafkan saya Tuhan. Saya sudah lupa. Apa itu? Tolonglah Tuhan. Tentukan siapa ini penendang ke-8. Saya tidak sanggup Tuhan. Itu berdoa ya. Dan saya berdoa dan betul-betul saya kusuk. Tolong Tuhan, saya ingin membahagiakan bangsa saya dan saya tidak ingin 30.000 penonton di dalam stadion ini kecewa. Tolong Tuhan, saya ingin mewujudkan cita-cita ibu saya, doa ibu saya berguna bagi keluarga dan luar biasa. Siapa yang menunjuk? Ilham Udin yang secara skill di latihan di Stadion Jenggolo itu nggak pernah masuk di latihan, tetapi dia menunjuk dan saya tunjuk dia. Ternyata dia mentalnya sangat luar biasa waktu itu. Dan dia menendang. Bayangkan kalau secara skill nggak masuk dengan akal saya, dan dia taruh bola, dan dia mundur semua teori-teori penalti nggak dia lakukan. Nggak dia jalankan, tetapi kalau spiritual atau Allah yang berkehendak. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Begitu luar biasa. Indonesia juara, Indonesia juara, Garuda Muda juara, Indonesia juara hari. Sangat luar biasa, momentum inilah yang kita tunggu-tunggu. Jadi dan gol. Dan itu salah satu pertandingan yang membuktikan skill hanya 20%, mental dan spiritual luar biasa 80%. Banyak contoh pertandingan saya yang lain dan banyak orang yang mengikuti pertandingan saya yang ketinggalan 1-0 menit ke-81 akhirnya menang 4-1. Ketinggalan dari Qatar jadi 6-1 akhirnya 6-5. Dan banyak pertandingan-pertandingan yang betul-betul sesuai dengan pertanyaan tadi, apa sih yang membedakan yang saya lakukan dan cara saya memotivasi para pemain. Itu saya juga jingkrak-jingkrak di rumah sih, anak-anak istri saya ngelihat gimana saya lompat-lompat ke girangan dan Indonesia juara masuk AFC ya. Luar biasa momen itu, memang momen yang selalu membangkitkan semangat nasionalisme kita. Mudah-mudahan segera terjadi lagi ya Coach. Coach Indra, tadi itu dari sisi pemain. Penonton kami juga mungkin ada di antaranya yang sedang menekuni dunia kepelatihan sepak bola gitu kan. Nah, menurut Coach Indra, pelatih yang baik itu seperti apa dan gimana cara untuk menjadi seorang pelatih sepak bola yang baik? Ya, tugas pokok pelatih tentu meningkatkan performa pemain. Yes, setuju sekali saya. Tetapi ingat, sebagai seorang pelatih tidak hanya sebagai pelatih, tetapi juga sebagai orang tua, bapaknya sebagai teman, sebagai motivator dia, dan sebagai pembantu dia. Kalau dia lagi kesulitan, lagi sakit dan lain sebagainya. Jadi profesi pelatih saya pikir tidak segampang yang orang bukan hanya menyampaikan teori ya. Jadi betul banyak
ilmu-ilmu lain, apalagi sepak bola modern sekarang. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Makanya kalau dulu tim nasional mungkin staf kepelatihan cukup 5 dan 6, sekarang sampai 15 sampai 20 orang. Jadi orang-orang yang ahli di bidangnya yang lain pun kita harus libatkan. Kalau ingin jadi pelatih yang ya, betul. Selain memperdalam kemampuan teknis pastinya ya, Coach. Tentu. Oke, Coach Indra sebagai individu pasti Coach Indra juga punya tim sepak bola di dunia yang menjadi favorit. Kenapa Coach kalau boleh tahu? Iya. Mungkin dari cara saya bermain, mungkin Mas Tatan bisa tebak mungkin. Iya. Barcelona. Barcelona, tiki taka ya. Oke, kenapa dia konsisten bermain dengan dari tahun ke tahun, siapapun pelatihnya, klubnya punya game plan yang konsisten dan tidak pernah berubah. Malam ini bertanding lawan Munich ya, mudah-mudahan menang ya. Tapi lagi berat, Munich lagi luar biasa. Ya. Ini berandai-andai Coach, supaya kita juga bukan mimpi boleh ya, suatu hari mungkin punya klub profesional seperti klub idolanya Coach Indra ini, Barcelona. Apa sih yang harus kita lakukan, Coach? Bicara kualitas sepak bola harus bicara pembinaan. Ya, betul. Berkesinambungan ya. Pembinaan berarti kita memproduksi pemain. Pemain yang baik akan lahir dari pelatih yang baik. Pelatih yang baik lahir dari instruktur yang baik. Oleh sebab itu, mau nggak mau ke depan Indonesia, satu harus memperbanyak pelatih dan meningkatkan kualitas pelatih. Karena potensi saja nggak cukup. Karena potensi itu kalau nggak dikembangkan maksimal, ya akan ada pemain-pemain yang seperti sekarang. Jadi tugas kita adalah bagaimana pelatih bisa menghadirkan generasi baru pesepak bola Indonesia yang kualitasnya jauh lebih baik, supaya bisa bersaing. Kalau kualitas individunya sudah bagus, baru tuh kita butuh peracik strategi yang bagus. Tetapi tanpa kualitas pemain yang bagus, saya pikir sulit. Siapapun peracik pelatihnya, itu akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Coach Indra, penonton bicara.pagi.id juga mungkin ingin tahu sih, Coach Indra ini asalnya dari mana, Coach? Saya orang Awak. Saya dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Masa kecilnya seperti apa kalau boleh tahu? Kalau menanyakan masa kecil, saya langsung kebayang main di sawah. Di sawah? Atau main di kebun-kebun. Kalau kebunnya sudah mulai kosong dan sawahnya sudah mulai dipanen dan kita main di situ. Itu pertama yang pasti kebayang. Yang kedua, saya kebayang mandi di sungai gitu. Oh gitu, sama saya juga itu. Itu sama, kita sebagai orang daerah ya. Iya, karena memang orang tua saya petani. Sama. Saya juga petani ya, orang tua saya sama persis Coach. Wah, iya. Yang dekat dengan Coach, ibu atau bapak? Beda-beda dekat, tapi yang banyak mengedukasi tentang attitude, tentang ya kalau kami dulu di kampung itu kan ngaji itu kan wajib, betul. Malahan kita tidur di surau, itu yang mengatur itu semua ibu. Tetapi yang peran bapak yaitu beberapa kali beliau memberitahu saya arti berjuang dalam kehidupan. Boleh dibagi apa pesan ayah waktu itu? Ya, saya masih kebayang kalau kamu nggak ingin seperti saya seperti ini, kamu harus lebih baik dari bapak dan kamu harus belajar, kerja keras, jujur. Belajar, kerja keras, jujur. Itu memang prinsip sukses sih yang bisa ditiru oleh siapa saja, nggak ngelihat latar belakang ya Coach ya. Siapapun insya Allah bisa melakukannya. Asal mau. Mau capek, mau kotor, mau segala macam lah ya. Niat benar dan paham proses. Iya, paham proses, betul, luar biasa. Coach Indra, apa sih yang udah dicapai, prestasi-prestasi yang paling mengesankan yang Coach Indra sudah raih? Kalau dari keluarga ya alhamdulillah saya konsisten dengan satu istri. Menurut saya itu prestasi luar biasa. Yang kedua saya mendapatkan 2 orang anak. Itu saya pikir usia berapa? Sekarang 24 tahun sudah bekerja dan alhamdulillah saya sudah punya cucu. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, yang kedua perempuan dan sudah ambil S2 sekarang. Saya pikir itu prestasi yang luar biasa yang diberikan Allah kepada saya. Kalau karir yaitu saya memberikan 2 trofi untuk bangsa ini. 2 trofi ya. AFF. Saya pikir mungkin
satu-satunya pelatih yang memberikan 2 trofi luar biasa, luar biasa. Kami juga ikut bangga, Coach. Alhamdulillah. Iya. Izin Allah. Dalam 5 tahun ke depan, impian apa yang masih pengen diraih, yang belum ataupun juga yang pernah pengen diulang? Saya sudah meniti karir dari usia 16 tim nasional, ya. 17, 18, 19, 20, ya. 21, 22 dan terakhir 23 SEA Games dan mempersembahkan 2 trofi dan medali perak SEA Games, dan tentu semua pelatih tentu punya keinginan untuk meniti karir yang lebih tinggi, tetapi apapun yang diberi Tuhan, apapun yang diberikan, ditakdirkan Tuhan ke saya akan terima. Luar biasa. Dan sekarang saya ditunjuk sebagai technical directornya PSSI ya, dan betul, juga di AFC. Izin Allah saya sebagai komite teknik di AFC, dan itu saya rasa pertama kali orang Indonesia. Wah, luar biasa. Selamat, Coach. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan dengan Coach di situ prestasi sepak bola Indonesia juga ikut terangkat. Amin. Iya. Kita memang sangat bermimpi punya timnas sepak bola yang luar biasa, karena itu selalu membangkitkan nasionalisme. Saya masih yakin persatuan. Harus bisa, pasti bisa ya, Coach ya. Coach Indra, kalau berkenan boleh dikasih sharing atau motivasi kepada penonton Bicara Pagi.id, mau sepak bola apapun yang mau Coach sampaikan, mungkin pesan buat anak-anak muda yang menonton Coach saat ini. Iya, oke. Satu, pertama sekali ya Bismillah harus benar. Kalau bagi yang Muslim, niat harus benar. Betul. Terus jujur, kerja keras. Kenapa? Yang saya rasakan sekarang itu adalah hal apa yang saya lakukan selama ini berangkat dari niat yang benar. Betul. Saya orang kampung. Saya bukan pemain tim nasional. Dan itu bukan pemain sepak bola dulunya. Saya pemain sepak bola, tapi pemain sepak bola di PSP Padang, bukan di high level, ini national team. Dan tentu perjuangannya lebih berat ya. Pertama, siapa sih Indra Safri? Dan oleh sebab itu ya kita harus kerja keras, dan proses yang kita lalui tentu berbeda dengan proses orang yang punya background yang profil yang lebih dari kita. Oleh sebab itu kerja keras. Kerja keras kuncinya, dan jujur, dan selalu minta doa orang tua. Iya, minta doa orang tua, selalu kerja keras, selalu jujur, dan berusaha yang terbaik. Dan belajar. Dan belajar. Betul, betul. Belajar. Jadi, dan siapapun bisa melakukannya ya, Coach ya. Masalahnya gampang. Mau atau enggak. Gitu kan. Hidup sebenarnya nggak sulit-sulit amat. Betul. Asal itu tadi. Betul. Jujur, niat baik, belajar, dan mau berteman dengan semua orang. Dengan semua, networking luar biasa. Pembicaraan yang sangat luar biasa, sangat menarik sekali, Coach Indra. Sebagai pertanyaan terakhir, Coach, apa makna atau arti pantang menyerah dan impian buat seorang Coach Indra? Ya, saya punya hashtag, itu saya udah patenkan. Apa itu? Semangat menolak menyerah. Semangat menolak menyerah. Semangat menolak menyerah. Dan itu yang saya tanamkan ke semua pemain. Dan saya masih ingat waktu itu lawan Korea. Dan hampir semua orang pesimis waktu itu, sangat pesimis. Yang optimis hanya saya dan pemain. Asisten saya aja nggak yakin dia akan menang dengan Korea. Tetapi waktu itu saya betul-betul memberikan arahan ke pemain, dan sampai saya masih ingat waktu itu ada konferensi pers. Jadi ada wartawan menanyakan, pertanyaan itu adalah, Coach Indra, bagaimana caranya Coach Indra atau strategi untuk menghadapi Korea supaya nggak kalah banyak? Bayangkan, supaya nggak kalah banyak. Jadi hal itulah yang saya pasti kalah ya. Sudah pasti kalah. Itulah yang saya sampaikan kepada pemain, kalian diremehkan. Yang penting kalian harus tahu, di dunia ini atau yang nggak boleh dikalahkan itu hanya Tuhan. Yang lain bisa dikalahkan. Dengan syarat kalian jangan pernah menyerah, dan kalian harus bekerja keras dari menit ke-1 sampai menit ke-90. Itu yang saya tanamkan, semangat menolak menyerah. Semangat apapun situasinya, jangan menyerah sampai titik darah terakhir. Dan itu selalu saya gaungkan dan menjadi hashtag saya sekarang. Mengenai impian, saya ingin keluarga saya menjadi keluarga yang baik-baik. Amin, amin. Dan juga saya ingin sampai akhir hayat hidup selalu diberikan takdir yang baik oleh Allah di sepak bola, tidak di profesi lain. Dan saya tidak berdoa di profesi lain. Saya ingin hanya mengadi di sepak bola untuk sepak bola Indonesia
yang lebih baik. Luar biasa sekali Coach Indra. Terima kasih, ini pembicaraan yang sangat bermakna sekali, semangat menolak menyerah. Sahabat Bicara Pagi.id, luar biasa obrolan kita dengan Coach Indra hari ini. Apa yang bisa saya simpulkan adalah bahwa kalau kita mau menjadi seseorang yang hebat, meskipun kemampuan kita mungkin nggak seberapa, nggak masalah. Karena menurut Coach Indra, ternyata untuk menjadi pemain bola hebat aja, itu perlu 20% aja untuk skill. 80%-nya adalah spiritual dan juga mental. Jadi perkuat mental, perkuat spiritual, sehingga kemampuan kita mungkin sekarang ini sedikit, insya Allah akan menjadi sebuah kemampuan yang sangat besar. Coach Indra, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, ya. Sama-sama. Terima kasih luar biasa.